Dari kisah perjalanan Nabi Yusuf adalah tentang 5 prinsip ekonomi pada masa krisis dalam perjalanan kisah Nabi Yusuf alaihi salatu wasalam. Ini adalah pelajaran terakhir dari kisah Nabi Yusuf alaihi salatu wasalam. Apa Bapak Ibu? 5 prinsip pelajaran, 5 prinsip ekonomi dalam pelajaran kisah Nabi Yusuf di masa krisis. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, prinsip ini muncul dari kisah mimpinya Tuan Raja pada saat itu. Maka dari itu Bapak Ibu, sebelum kita memulai, kita kasih pengantar terkait dengan mimpi dalam kisah Nabi Yusuf alaihi salatu wasallam ini. Dan nanti kita akan berbicara 3 mimpi dalam kisah Nabi Yusuf. Pertama adalah mimpinya orang soleh, kedua mimpinya rakyat jelata, dan ketiga adalah mimpinya penguasa pada saat itu. Nah, terkait dengan mimpi ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Imam Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mimpi itu ada 3. Mimpi itu ada berapa? Ada 3. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ar-ru'ya thalathah. Mimpi itu jenisnya ada 3. Pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-hasanatu minallah. Mimpi yang pertama itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ar-ru'ya yahditsu ar-rajulu biha nafsuhu. Kalau bahasa sederhananya adalah mimpi seseorang disebut dengan bunga mimpi atau kembang mimpi. Mungkin seharinya kemudian dia bekerja cukup padat, kemudian banyak pressing dan seterusnya, sampai terbawa dalam mimpinya. Maka disebut dengan apa? Bunga mimpi atau bunga tidur. Nah, itu yang ketiga. Yang ketiga adalah ar-ru'ya tazinu minasyaiton. Dan mimpi ketiga ini adalah mimpinya seseorang yang kemudian dikendalikan oleh setan. Nah, 3 mimpi ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bermakna masing-masingnya. Ada sebuah kisah yang sangat menarik. Dan ini kemudian diungkapkan dalam kitab Al-Madkhal ila Fiqhin Ni'mah yang ditulis oleh Dr. Abdullah Al-Maqali. Ya. Dan ini sebuah kisah yang zaman dahulu ada kisahnya seorang ulama besar yang kita semua kenal. Kisahnya Imam Malik ibn Anas, pendiri madhab Maliki yang wafat pada tahun 179 Hijriah. Yang hari ini madhabnya dipakai di negara-negara bagian Afrika Utara seperti di Sudan, Maroko, Libya, Aljazair dan seterusnya. Di dalam mimpinya Imam Malik itu bertemu dengan Malikatul Maut. Bertemu dengan siapa? Malikatul Maut. Dan Imam Malik kemudian berdialog dengan Malikatul Maut. Kemudian Imam Malik kemudian bertanya, "Wahai Malikatul Maut, kira-kira sisa usia saya ini berapa lagi?" Maka Malikatul Maut kemudian mengangkat 5 jari jemarinya. Tidak sampai selesai, maka Imam Malik terbangun dari tidurnya. Maka Imam Malik kemudian di pagi harinya bertemu dan mendatangi seorang ulama besar yang ahli tafsir mimpi, namanya Muhammad ibn Sirin, atau yang disebut dengan Ibnu Sirin, ulama besar di kota Madinah pada saat itu. Dan ini tersebar ceritanya. Kemudian dia bertanya kepada Imam Ibnu Sirin, "Wahai Imam Ibnu Sirin yang ahli tafsir mimpi, saya bermimpi tadi malam bertemu dengan Malikatul Maut, dan saya bertanya tentang berapa sisa usia saya." Maka malaikat kemudian menunjukkan 5 jari jemarinya. Kira-kira apakah maknanya? Apakah kemudian 5 itu menunjukkan 5 hari, 5 itu menunjukkan 5 minggu, 5 itu menunjukkan 5 bulan, atau 5 itu menunjukkan 5 tahun? Kata Imam Malik. Maka Imam Ibnu Sirin atau Muhammad Ibn Sirin ini sebagai ulama ahli tafsir mimpi kemudian membacakan surah ke-31 ayat 34. Quran surah 31 itu surah apa, Pak? Nah, surah Luqman. Surah apa Bapak Ibu? Surah Luqman. Nah, dibacakan surah Luqman oleh Imam Ibnu Sirin. Makna 5 itu menurut Imam Ibnu Sirin berdasarkan ayat Al-Quran 5 maknanya. Pertama kata Imam Ibnu Sirin sambil membacakan ayat ini, pertama makna ayat yang makna pertama itu adalah innallaha indahu ilmus sa'ah.
Satu, mananya itu adalah Allah yang mengetahui kapan terjadinya hari kiamat. Kapan terjadinya hari kiamat. Yang kedua, wa yunazzilul ghaitha, dan Allah yang mengetahui kapan hujan akan turun. Ya, maka hujan itu tidak boleh diterawang-terawang pakai akal atau memindahkan hujan. Begini. Ini perbuatan syirik Bapak Ibu. Memindahkan hujan. Pakai apa? Tapi kalau berdasarkan ilmu, cuaca ini akan begini dan begitu, berdasarkan keilmuan dan teknologi hari ini, boleh tidak? Boleh. Apa di BMKG ya? Itu boleh. Berdasarkan ilmu. Itu yang kedua. Yang ketiga, wa ya'lamu ma fil arham, dan hanya Allah yang mengetahui apa yang terjadi di dalam perut wanita. Ya, kalau hari ini saking canggihnya teknologi, rahim ya, atau anak yang di dalam rahim ibunya itu bisa ketahuan dia sedang nungging atau gimana, kan begitu ya? USG apa? Sekarang bahkan apa pakai ya 3 dimensi, 4 dimensi malah ya. Kalau zaman dulu nggak ketahuan Pak, dia harus pakai dukun. Dukun pun kadang-kadang pleset gitu ya. Yang keempat adalah tidak ada yang mengetahui apa yang akan terjadi esok hari. Yang keempat, jadi kalau ada orang kemudian besok hari akan terjadi ini dan itu, maka fix ya, itu adalah ilmunya tukang sihir. Ini kata Quran Bapak Ibu. Dan kelima adalah wa ma tadri nafsu wa ma tadri bi ayyi ardin tamut, dan tidak ada satupun di antara manusia ini di muka bumi ini yang mengetahui kapan dan di mana dia akan meninggal dunia. 5 hal itulah yang dimaksud oleh Imam Ibnu Sirin terhadap tafsir mimpinya Imam Malik berdasarkan ayat Al-Quran. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini penting. Kenapa Bapak Ibu? Karena ada banyak sekali orang hari ini dalam wujud yang beragam. Ada yang wujudnya profesional, ada yang wujudnya ustadz, ada yang wujudnya kiai, ada yang wujudnya orang pintar dan seterusnya, tetapi kemudian menggunakan keilmuan yang berasal dari jin. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ataka hinan fatasaddaqa bima qalahu faqad kafara bima unzila ala Muhammadin. Kata baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang datang ke dukun atau orang yang kemudian dianggap sebagai orang yang pintar, kemudian dia minta fatwa terhadap sesuatu dan dia membenarkan apa kata sang dukun, maka dia telah kufur kepada Al-Quran. Dalam hadis Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam menggambarkan ada orang yang masuk neraka jahanam yang kemudian nanti akan diberi minum dari 2, satu dari darah dan kedua dari nanah. Yang nanah dan darah itu akan keluar, mohon maaf, akan keluar dari selangkangannya para pezina. Dan kalau kemudian diteteskan darah dan nanah itu ke penduduk bumi setetes saja, maka akan meninggal dunia semuanya. Siapa mereka? 3 orang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. 1, dalam hadis Imam Muslim ini, 1 ya, orang yang membenarkan dukun. 2, qati'ur rahmi, orang yang memutus tali silatur rahim. Halo? Kok pada diam ini Pak? Ini bisa diikuti Bapak Ibu? Ini baru prolognya ini, belum mulai kajiannya, ini baru prolog. Udah berat sekali Pak. Yang ketiga Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentang tafsir mimpi ini, kira-kira kapan mimpi yang benar itu terjadi? Nah, ini bisa mendeteksi Bapak Ibu berdasarkan panduan para ulama. Seorang ulama yang bernama Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, dalam kitabnya Madarijus Salikin, beliau menukil pendapat seorang ulama, kapan kemudian mimpi itu bisa terjadi. Beliau kemudian mendeteksi mimpi itu kemungkinan besar terjadi itu ketika mimpinya seorang fi awqatil ashar. Perlu catat Bapak Ibu, di waktu-waktu sahur. Di waktu-waktu sahur.
Pertanyaannya, kenapa Bapak Ibu? 3 alasannya. Kenapa kalau orang kemudian bermimpi di waktu sahur, kemungkinan itu adalah mimpi yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mimpi yang pertama tadi. Kan mimpi itu ada 3. Ya, kemungkinan adalah mimpi yang pertama. Ini alasannya kenapa kalau itu terjadi di waktu sahur. 1. Nuzulul ilahi. Imam Ibnu Jauzi ketika dinukil perkataannya oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitabnya, Imam Ibnu Jauzi kemudian memberikan 3 alasan. 1. Nuzulul ilahi, karena di waktu sahur itu turunnya Allah di sepertiga malam. Jangan bayangkan bagaimana turunnya, imani saja. Nuzulul ilahi. Ada yang mengatakan turunnya rahmat Allah di situ. Nuzulul ilahi. Dalam Quran surah Al-Muzammil ayat yang ke-20, inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thuluthayil laili wa nisfahu wa thuluthahu wa ta'ifatun minal ladzina ma'ak. Ini menjadi dalil bahwa di waktu sahur itu adalah Allah, ya, Allah dekat dengan makhluknya. Makanya kita diperintahkan oleh Al-Quran, wabil asharihum yastaghfirun, di waktu-waktu sahur itu mereka kemudian berbanyak istighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Ini alasan pertama. Kenapa kalau orang bermimpi di waktu-waktu sepertiga malam itu potensinya benar. Ini alasan pertama. Alasan kedua adalah wa iqtirabatir maghfirati war rahmah. Oh, ternyata Bapak Ibu, di sepertiga malam itu turunnya rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Rahmat Allah dan kasih sayang Allah itu turun di waktu sepertiga malam. Dan ketiga, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alasannya adalah kata Imam Ibnu Jauzi, wa sukunus syayatin wa arwahi syayatin. Oh, ternyata di sepertiga malam itu setan dan arwah-arwahnya itu kemudian dibelenggu. Tetapi sebaliknya setan-setan dan arwahnya itu kemudian berketayangan di waktu awal-awal malam. Makanya kenapa kemudian dalam prinsip kita kemudian di waktu maghrib menjelang isya itu tidak diizinkan untuk berkeliaran di luar. Justru syariat kemudian menyuruh kita untuk menutup jendela, menutup pintu dan seterusnya. Kenapa? Disitulah bertebarnya intisyarus syayatin wa arwah syayatin. Bertebarnya setan dan arwah-arwahnya. Nah, Bapak Ibu, kalau punya anak di waktu-waktu itu suruh keluar, suruh masuk. Dan ini adalah perintah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini mukaddimah dari pelajaran kita pada pagi hari ini. Mukaddimah tentang mimpi. Nah, sekarang kita masuk kepada kisah, dalam kisah perjalanan Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam, 3 mimpi yang terdapat dalam kisah Nabi Yusuf. Bapak Ibu, yang 3 ini ya, saya tuliskan saja, yang nanti akan melahirkan 5 prinsip ekonomi dalam masa krisis dalam perjalanan kisah Nabi Yusuf. Ya, ternyata ada prinsip ekonomi Pak dalam perjalanan kisah Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam.